Perkenalkan, Mas-mas, Mbak-mbak, saudara-saudari sekalian, nama saya Firana Fadia binti Vira Tangerang dari Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Di sini saya ingin melakukan penugasan satu untuk lab session. Langsung saja kita mulai. Yang pertama itu kita harus membuat kertasnya terlebih dahulu, kertas ukuran A3 yang ukurannya 420 mm dikali 297. Kalau sudah, selanjutnya kita bikin garis tepinya menggunakan offset. Yang di kiri itu garis tepinya 20 jaraknya. Lalu untuk yang atas itu jaraknya 10. Yang kanan juga jaraknya 10. Dan yang bawah juga jaraknya 10. Oke. Selanjutnya kita akan trim bagian-bagian yang tidak kita inginkan di pojok-pojok sini. Pertama yang ini, 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 dan yang ini. Selanjutnya kita akan membuat etiketnya. Pertama kita mulai dari sini. Untuk etiketnya saya mengikuti PDF yang telah dikirimkan. Jadi pertama kita buat garis di pojok sini ke atas sejauh 12 mm, lalu ke samping sejauh 20 mm, ke samping lagi sejauh 27 mm, samping lagi sejauh 64 cm, kemudian sejauh 75 cm, mm. Ada kesalahan, jadi saya ulangi terlebih dahulu. Di pojok sini sejauh 12 ke atas, lalu sejauh 20 mm, kemudian 27, kemudian 64, dan 75. Kemudian ke atas sejauh 15, ke samping sejauh 75, terlebih dahulu sejauh 33. Kemudian sejauh 42, kemudian sejauh 64, dan yang terakhir sejauh 47. Kalau sudah, selanjutnya kita buat garis-garis vertikalnya. Ini kita cari di bagian yang ada kotak-kotaknya, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selanjutnya untuk di kolom yang ini kita perlu tambahkan beberapa offset. Jauh 5 mm, kemudian 5 mm lagi. Sama untuk yang di sini juga. Selanjutnya kita akan menambahkan tulisan-tulisannya menggunakan multiline text. Taruh di sini. Yang pertama itu Departemen Teknik Mesin Undip, FT Undip. Karena tidak muat, maka boxnya kita tarik ke samping. Kemudian kita ubah menjadi di tengah. Lalu kita pindahkan ke tengah sini. Oke, selanjutnya kita copy. Kita copy ke sini. Lalu kita teruskan tugas 1 AutoCAD. Kita sesuaikan lagi. Terus kita copy lagi. Untuk yang di sini kita tuliskan 1 garis miring 1.
Lalu untuk kotak yang pojok, kita copy lagi dari sini. Kita ke sini. Lalu kita tuliskan A3. Selanjutnya kita buat untuk yang di atas. Kita copy dari sini. Kita matikan F8 terlebih dahulu agar bisa dipindahkan dengan leluasa. Lalu kita taruh di pojok sini. Kita tulis keterangan. Oke. Selanjutnya yang ini kita copy lagi. Kita copy ke sini. Kurang bagus ya. Kita lihat dulu, lalu kita copy lagi. Terlalu mepet sama seperti tadi. Oke, sini kita tulis gambar. Kita pakai tab. Firya Anurfadil. Kemudian yang ini kita copy lagi ke bawah sini. Jangan lupa untuk nyalakan F8 agar bisa lurus. Agak sulit untuk taruh di tengah. Kita taruh di sini. Yang ini di sini. Oke. Lalu yang di sini kita ubah jadi NIM. Kita masukkan NIM saya. Selanjutnya yang di sini kita ganti menjadi diperiksa. Diperiksa oleh Aslab Komputer. Selanjutnya di bagian kiri kita copy lagi dari sini. Di sini kita tuliskan skala, yaitu 1:1. Kemudian ini kita copy lagi. Kita taruh di bawah sini dan di bawah sini. Ini kita ganti tulisannya menjadi satuan umum. Satuan umumnya adalah milimeter. Kemudian yang ini kita ubah menjadi tanggal. Di sini tanggal 25 bulan 4. Oke, tahun 2026 karena tidak muat, jadi kita taruh tanggal dan bulannya saja. Di sini kita luruskan untuk titik duanya. Oke, selanjutnya kita akan menggambar ini isometrinya. Kita gambar lingkaran terlebih dahulu. Lingkarannya bebas saja dimensinya. Dan kita buat lingkaran yang lebih kecil di dalamnya. Kemudian kita buat garis dari ujung lingkaran yang kecil ke yang kecil juga. Kemudian kita pindahkan. Selanjutnya kita buat line lagi dari lingkaran yang besar. Lalu kita pindahkan juga. Pindahkan kira-kira sejauh ini. Ini kita hubungkan dari yang ini ke sini. Kita gunakan line lagi. Jangan lupa matikan F8-nya agar bisa disambungkan. Dan kita sambungkan juga yang bawah. Oke,
Oke, selanjutnya kita akan membuat titik-titiknya. Gunakan line, tarik dari kurang lebih dari sini, kemudian dari yang sini sampai ke sini. Kita pilih 2 garis ini. Ini karena sebelumnya sudah saya buat layernya, jadi tinggal saya ganti layernya untuk jadi garis titik-titik. Kemudian karena ini belum muncul, jadi kita ganti line type scale-nya. Kita ganti ke 0,2. Atau kita gantikan 0,1 ke 0,05. Ya, kita taruh di 0,05 kalau gitu. Ini sudah jadi untuk bagian ini. Bagian etiket, selanjutnya kita akan lanjut ke tugas 1. Tugas 1 kita membuat lingkaran seperti ini. Kalau begitu saya akan mulai dari lingkaran yang luar. Karena nim saya ujungnya 6, maka di sini adalah diameter yang lingkaran besar adalah 61. Kita buat ini circle berdasarkan diameter. Kita buat 61. Selanjutnya kita akan membuat heksagonnya atau poligonnya, tapi kita di sini menggunakan lingkaran sebagai bantuan. Karena tadi ukurannya 15 plus X, maka saya berarti 21. Di sini kita buat 21. Kemudian kita buat ini poligon di tengah sini. Sisinya 6. Dan kita buat tengahnya di sini, extracting circle. Oke. Sebentar saya pastikan bahwa ini sudah 21 untuk ukurannya. Oh, ini masih 11. Kalau begitu berarti jari-jarinya yang 21. Kemudian kita taruh poligonnya. 6 sudut. Senternya di sini. Ini scalping circle. Oke. Kita hapus. Kita cek dimensinya. Ya, sudah 21. Selanjutnya kita buat lingkaran yang luarnya. Karena kebetulan di saya itu ukurannya tidak pas, jadi kita buat berdasarkan feeling saja agar bisa berada di luar. Kita buat circle lagi. Kita buat kira-kira segini. Karena itu merupakan garis titik-titik, jadi saya gunakan seperti tadi lagi. Saya ubah layernya. Lalu saya ubah agar titik-titiknya bisa nampak lebih banyak. Salah. Ini yang benar. Kita ubah ke 0,1. Oke. Selanjutnya saya akan membuat 4 lingkaran di bagian sini dan sini. Sama seperti sebelumnya, karena tidak muat, maka saya akan menyesuaikan saja. Di sini saya buat jadi 2. Lalu di sini atau gini biar agar muat, yang ini kita buat lebih kecil. Lebih jauh dari lingkaran yang besarnya agar muat. Kurang lebih segini. Lalu kita buat ini menjadi titik-titik. Kita ganti. Selanjutnya kita buat lingkarannya. Kita buat jadi 4 saja. Agak kegedean, jadi kita buat jadi 3. Oh. Kurang lebih 3. Lalu kita buat lingkaran lagi di sini sama 3. Lalu lingkaran lagi di sini 3 juga. Lalu lingkaran lagi di sini 3. Selanjutnya kita tinggal menambahkan dimensi-dimensinya. Yang pertama itu ada dimensi lingkaran yang besar. Kita apa ini? Sesuai dimensinya 61. Kemudian kita dimensi yang kecil. Kurang lebih segini karena tadi tidak tentu ya. Kemudian dimensi poligonnya. Sudah sama-sama 21. Kemudian ada dimensi lingkaran yang kecil. Ini 6 tadi. Oke.
Selanjutnya kita lanjut ke sketsa yang kedua. Kita mulai dengan membuat garis terlebih dahulu sepanjang 120. Kita gunakan F8 agar lurus. Kemudian garis itu membentuk sudut sejauh 60 derajat. Kita buatkan lagi di sini. Nah, di sini tingginya 60 dan sudutnya sejauh 60. Oke. Untuk yang selanjutnya membentuk sudut sejauh 139,4. Karena ini sudutnya dihitung dari sini, maka kita harus mengubah UCS terlebih dahulu. Kita buat dari sini ke arah sini. Oke. Sebentar. Dari sini ke arah sini. Oke. Kita buat garis. 139,4 derajat sejauh 30. 139,4. Artinya ada kesalahan untuk peletakan sumbunya, maka kita delete terlebih dahulu. Untuk sumbunya kita ubah arahnya. Oke. Selanjutnya kita dari yang sisi kanan setinggi 20. Kita kembalikan UCS-nya. Sejauh 20. Kemudian bentuk sudut 60 derajat. Kita ganti lagi UCS-nya. Panjangnya 50, sudutnya 60 derajat. Oke, berarti sudutnya kita buat negatif 60 derajat. Oke, sebentar. Kita buatkan lagi. Oke. Panjangnya 25, untuk sudutnya sejauh 118. Oke, karena arahnya salah maka kita buat negatif 118. Salah pencet. Semua garis sekarang sudah terhubung. Kita kembalikan UCS-nya sebentar. Oke. Lalu kita berikan dimensi untuk sudutnya. Sudut ini dan sudut ini sebesar 60 derajat. Kemudian sudut ini dengan sudut ini. Sebentar. Sebesar 139,4 tadi. Komanya tidak ditampilkan. Kemudian dari sini ke sini 118. Di sini ke sini.
sudutnya 60 derajat. Lalu kita tambahkan dimensi untuk panjangnya juga. Oke, untuk sketsa yang kedua sudah selesai. Kita lanjut ke sketsa yang ketiga, dimana itu dibuat seperti tanda tambah. Karena minimum saya ujinya 6, maka jaraknya antara dua garis adalah 16, dan untuk lebar dan tingginya juga 56. Kita mulai dengan membuat garis bantu terlebih dahulu di tengah. Untuk sketsa yang ketiga, kita mulai dengan membuat garis bantu. Tadi ukurannya adalah 56 dan 56, untuk gapnya adalah berarti 16. Kita mulai membuat garis sejauh 56. Lalu kita buat garis lagi di tengah. Oke, karena 56 berarti dibagi 2, 28 ke atas. Kita buat dari sini 28. Kemudian kita buat offsetnya. Di sini kita buat ke atas, karena 16 berarti dibagi 2, 8. Lalu ke bawahnya juga 8. Dari yang sisi ini juga sama, ke kanan 8, ke kiri juga 8. Oke, kalau sudah, untuk bentuk lengkungannya kita gunakan circle. Kita buat di sini untuk senternya. Dan kita buat jari-jarinya sesuai dengan yang tadi. Berarti 8. Sini juga kita buat lingkaran 8. Lalu di sini juga lingkaran 8. Dan yang bawah juga sama, lingkaran dengan ukuran 8. Jari-jari. Kalau sudah, kita trim bagian yang tidak kita inginkan dan kita sisakan bagian yang garis luarnya saja. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan garis titik di tengahnya. Garis putus-putus. Lalu untuk yang di tengah juga sama. Kita ubah jenis garisnya. Oke. Selanjutnya kita berikan dimensi. Ya, sudah selesai. Sekian untuk penugasan tugas 1 AutoCAD. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di penugasan selanjutnya.